diambil kebijakan dalam bidang ekonomi syariah itu untuk pengembangan dari industri atau yang disebut dengan halal industri, ya, kemudian juga halal industri area atau pusat industri syariah, pusat industri halal lebih tepatnya. Jadi bagaimana kalau mama di Jakarta itu ada Pulau Gadung sebagai kawasan industri, ya sebenarnya sudah ada satu model blueprint besar untuk membuat sudah kawasan industri halal. Tapi kemudian ini COVID-19 terjadi sehingga kemudian belum dilanjutkan. Ini tentu saja tadi kaitannya adalah dengan penanaman modal. Kemudian juga ketidakpastian tersebut meningkatkan tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Ya, ini jelas sekali efeknya sangat terasa sekali baik di ekonomi yang sifatnya itu syariah ataupun yang dia yang konvensional. Baik. Nah, itu yang tidak langsung. Berikutnya adalah dampak secara lokal. Ingat bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini yaitu bisa dipastikan dengan prediksi yang sangat kuat itu akan menurun. Ya, bahkan Organization of Economic Cooperation and Development, ya, OECD, mereka memprediksi bahwa Indonesia itu mungkin tidak lebih dari 4,8% untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, walaupun ini mungkin nanti agak sedikit kontroversi ketika bicara tentang ternyata pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh kepada UMKM, tidak berpengaruh kepada perekonomian di masyarakat, itu other problem. Ya, tapi intinya adalah bahwa diprediksi Indonesia itu tidak lebih dari 5%. Bahkan Moody's ya dalam satu risetnya juga memproyeksi hanya 4,9 dan juga menjadi 4,8%. Dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia bahkan menurunkan proyeksinya hanya sekitar 4,2 atau 4,6%. Artinya ini satu proyeksi dari pertumbuhan ekonomi yang sangat melambat sekali, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan yang strategis yang kemudian nanti membawa kepada percepatan dari perbaikan ekonomi di masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, ini yang menarik. Ketika bicara tentang COVID-19, tentu saja ada saluran-saluran dampak yang memang itu sangat terasa, ya sangat terasa. Ketika bicara tentang Islamic economic, ketika bicara tentang ekonomi syariah, maka yang muncul adalah banyaknya produk, ya turunnya produk-produk, ya permintaan dari demand daripada produk-produk bisnis syariah itu sangat kentara sekali. Ya kita sudah tahu lah bahwasanya pariwisata itu sudah hancur, kemudian juga penjualan tiketnya, kemudian juga hotelnya, ya kemudian hal-hal terkait dengan pariwisata itu sudah hampir hilang. Dalam artian itu sangat minim sekali. Ini mungkin nanti menjadi satu kebijakan kenapa kemudian presiden itu ya harus gimana kalau dibiarkan seperti ini terus pariwisata umpamanya, itu ya bisa jadi akan dalam mungkin tidak sampai Agustus itu kan betul-betul resesi tingkat tinggi ini betul-betul besar gitu ya. Jadi nanti kalau di hukum Islam itu ya bicara tentang khawfud darurain, ya ketika ada kemudorotan, betul ini yang banyak yang meninggal, tapi ini banyak yang terasa meninggal juga. Itu jadi kajian dalam ekonomi syariah di muamalah itu yang sangat menarik sekali. Oke, jadi tadi saluran dampak dari COVID-19 ini itu bicara tentang turunnya permintaan terhadap produk-produk syariah. Nah, nanti tentu saja the innovation is the best solution, itu pasti ya. Kemudian yang kedua juga penurunan aktivitas konsumsi masyarakat pada semua produk non bank, produk non bahan pokok. Oke, ya di sini. Lanjutannya lagi di slide-nya itu. Terus lanjutannya lagi. Nah, ini ya di sini tadi agak lewat ya. Ibu dan Bapak sekalian, jadi ketika bicara tentang saluran dampak COVID-19 ini, dampaknya, efeknya terhadap ekonomi syariah, pertama tadi permintaan terhadap produk sifatnya itu syariah. Ya, baik dari sisi keuangan, finance, ya kemudian juga jasa, ya pariwisata tadi, kemudian juga produk-produk yang lainnya. Yang kedua juga konsumsi masyarakat itu yang pasti berkurang, ya kosmetika halal, kemudian juga fashion, kemudian juga produk dan minuman halal itu juga otomatis dia akan turun. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa seperti ini orang itu pasti akan keep ya wait and see untuk melihat, nggak mungkin nih dia mau umpamanya mau bikin baju, kayaknya nanti dulu nih tunda dulu, ya utama untuk bagaimana 3 bulan ke depan. Ya kemudian juga dia mau umpamanya mau beli umpamanya mungkin mau perbaiki rumah, properti syariah. Dia pasti akan tahan dulu. Dia akan tunggu dulu sampai kapan nih? Ya kalau ada pun uang itu akan disimpan. Artinya penurunan aktivitas konsumsi yang tidak betul-betul urgent, kalau dalam maqasid syariah itu ada dia bukan doruriyah, pasti akan di-keep oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam bidang industri yang muncul adalah apa? Kenaikan biaya produksi. Pasti ya, ketika umpamanya hotel, kebetulan saya diberikan amanah untuk di Syahid Group sini, jadi Syahid Hotel, kemudian juga
di sini Syahid Islamic University itu sangat terasa sekali ya. Dari mulai tadi work from home di hotel nggak mungkin lah, masa work from home sulit sekali. Akhirnya kemudian ya ada pengurangan tenaga kerja. Kemudian juga kalau industri besar lagi itu akan muncul PHK ya, baik itu dalam jumlah sedikit ataupun massal besar. Nah, 3 poin ini itu menjadi dampak yang betul-betul sangat kentara. But the solution ya, solusinya itu pasti harus dicari. Nah, salah satunya adalah kita akan lihat di sini ya. Kita akan lihat tadi ketika selesai tadi saluran dampak COVID-19 1, 2, 3, berikutnya adalah ada yang bagian ketiga juga ini saya potongkan di sini, yaitu tentang terlambatnya realisasi penanaman modal. Masih ingat kemarin bahwa industri kawasan industri halal itu yang tadinya mau dibangun ternyata kemudian tidak berlanjut. Kemudian juga dari sisi Islamic Philanthropy itu ada wakaf yang link sukuk itu juga ternyata perlu ada penggencaran lagi dalam sosialisasinya ya. Jadi artinya ini sangat investor ini para sohibul mal ini pasti mereka akan akan keep dulu modalnya, baik itu dari Timur Tengah, mungkin dari Middle East, dari Europe, dari United States, atau mungkin dari wilayah-wilayah yang lainnya. Itu pasti mereka akan tahan ya. Mereka akan lihat. Kemudian yang kedua adalah peningkatan risiko lembaga keuangan syariah ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, bagaimana ternyata dari mulai ya untuk perpanjangan cicilan, kemudian juga penundaan, mungkin mulai kredit macet banyak sekali, pembiayaan itu sangat sangat luar biasa sekali di bagian yang keempat di sini ya. Peningkatan risiko lembaga-lembaga keuangan syariah ya, terutama peningkatan risiko itu jadi tidak hanya pada bank umum syariah tapi juga sampai ke pasar atau sampai ke keuangan mikro. Banyak sekali di Bogor di sini yang terkenal dengan banyaknya koperasi syariah atau lembaga-lembaga Islamic Microfinance itu sangat sangat terasa sekali ketika nasabah itu tidak bisa mencicil, dalam artian itu dari mencicil kalau dia akad murobaha atau mungkin dia sudah tidak bisa lagi untuk berusaha sehingga kemudian modal itu tersendat dan sebagainya, itu menjadi satu tantangan yang sangat luar biasa. Kemudian lembaga-lembaga keuangan syariah juga mengalami perlambatan laju pertumbuhan aset ya, nunggu nih sampai akhir masa krisis dari COVID-19 ini. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita tahu, kita akan bicara tentang langkah mitigasi. Ya, langkah mitigasi berarti mitigasi itu berarti apa? Yang disebut dengannya mungkin langkah strategis yang kita bisa lakukan, dan ini alhamdulillah sudah bisa dilakukan, tapi perlu dikembangkan juga oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya. Ya, yang pertama, ketika bicara tentang langkah mitigasi, menegasikan, ya memposisikan positioning dari lembaga bisnis syariah. Ini sangat penting. Jangan sampai ketika pandemi ini terjadi, justru malah ekonomi syariah itu kayaknya kok diem-diem aja gitu ya. Diem-diem aja nggak ada itu. Walaupun alhamdulillah beberapa lembaga, yaitu ada perbankan syariah, dari mulai mobile bankingnya itu sangat masif sekali, membuat berbagai program yang sifatnya itu adalah memposisikan, oh ternyata lembaga keuangan syariah itu peduli loh. Ya ternyata bahkan lebih peduli gitu ya, lebih peduli, dan trust-nya kalau dia dibangun dari awal pasti orang percaya. Contohnya gini, ketika saya mau membantu, mungkin mau membelikan APD atau mungkin saya mau beli ini kan masker, otomatis dong saya akan cari mana nih lembaga yang bisa terpercaya, yang saya memiliki trust kepada lembaga tersebut. Oke, kayaknya karena saya juga nabung di bank syariah, maka kayaknya bank syariah ini dia lebih ini deh, kalau saya kasihkan sumbangan, insya Allah mereka lebih amanah, lebih tepat sasaran dan lain sebagainya. Ya, sehingga kemudian saya akan mengambil itu. Mohon maaf, di sini juga saya kasih satu merek ya, ya mungkin tidak apa-apa lah, nggak promosi sama sekali, yaitu adanya kontribusi aktif. Ya tadi ya, ada empati, solidaritas, ya dari berbagai pemangku jabatan. Dan ini kan kita tahu semuanya, hampir semua saluran TV itu membuka dompet, membuka ya mungkin rekening untuk sosial untuk COVID-19 ini. Ya artinya itu luar biasa sekali. Nah itu yang lembaga-lembaga yang ya TV, kemudian juga yang mungkin tidak terkenal dan sebagainya, yayasan-yayasan, fondasi dan sebagainya. Nah lembaga keuangan syariah itu seperti itu. Ya baik dia yang perbankannya, asuransinya, kemudian juga mungkin pasar modalnya juga, UMKM dan sebagainya, semua harus seperti itu. Saya kasih contoh di sini, umpamanya yang kemarin masuk ke dalam berita, yaitu bagaimana satu perusahaan kosmetika halal ternyata menyumbangkan sekian miliar dari uangnya itu untuk
untuk COVID-19. Itu tentu tentu sangat luar biasa ya. Ini kita tidak bicara tentang ria atau tidak ria, tapi bicara tentang bagaimana ternyata positioning dari ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah itu ternyata mereka memposisikan dirinya itu di masyarakat ketika masyarakat sedang mengalami seperti ini. Oh, sekarang itu saatnya gitu ya. Nah, tentu saya tadi dengan empati, kemudian juga work from home-nya juga dengan memberikan layanan terbaik dan juga kontribusi aktif ini juga penting sekali ya. Saya kemarin 2 kali, satu ke perbankan syariah ketika melihat sebenarnya layanan gimana sih ketika pandemi ini. Ternyata ya sebenarnya cukup bagus gitu ya, sudah ya mungkin kalau dinilai 85 lah, sudah cukup bagus. Cuma mungkin memang perlu ada sentuhan-sentuhan lagi yang lebih memberikan kenyamanan kepada siapa, kepada nasabahnya. Ini penting sekali, ini biasa nanti kaitan dengan customer service-nya, layanannya itu. Oke, yang kedua, bersiap untuk kemungkinan terburuk dengan tidak meremehkan dan yakin apalagi satu perencanaan yang matang dengan peta jalan. Jadi kita tahu bahwa ini memang betul-betul terjadi, bukan sesuatu yang sifatnya itu nanti juga hilang atau mungkin kayaknya nggak ada deh hilangnya nih. Nah kita yakin bahwa itu memang dan kita siapkan. Makanya nanti kita diingatkan lagi nih dengan surat Al-Hasr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Oke, dalam konteks ini tentu saja kita semua sudah tahu bahwa kita itu harus menyiapkan ya untuk bekal hari esok. Nah, dalam konteks Islamic Wealth Management itu sangat luar biasa sekali bagaimana kita itu sebagai seorang muslim itu harus menyiapkan minimal banget itu 3 bulan. Ya perusahaan itu juga 3 bulan, ketika dia sudah 3 bulan, otomatis kesananya lagi masuk ke 6 bulan itu udah masa-masa kritis sekali itu. Oke, jadi di sini adalah tahu bahwa mempersiapkan kemungkinan terburuk 3 bulan atau 6 bulan, kemudian tidak meremehkan dan paling penting membuat perencanaan yang matang. Ya, ini penting sekali nih. Nanti kalau dalam kaitan dengan manajemen SDM, umpamanya nanti ada industrial relationship atau Islamic hubungan industrial yang syariah, karena kaitan dengan PHK, kaitan dengan merumahkan dan sebagainya itu nanti juga harus mencirikan syariah. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik stimulus fiskal kemudian juga non fiskal juga ataupun stimulus sektor keuangan ya. Ini penting sekali ya. Alhamdulillah pemerintah kita juga banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang menuju ke arah sana. Ya tentu saja perbaikan-perbaikan itu pasti terjadi. Oke, ini hampir yang terakhir, udah hampir 20 menit, yaitu stimulus keuangan dan kebijakan. Ini penting ya. Kenapa? Karena ketika bicara tentang kebijakan itu gini, jadi ekonomi dan bisnis syariah ini kan alhamdulillah sudah cukup berkembang, walaupun ya banyak yang nyinyir juga gitu ya, banyak yang, kayaknya ini perbankan syariah umpamanya, kayaknya dia cuma dibonsai doang deh gitu ya, dibuat cantik, indah gitu, tapi nggak bisa gede-gede gitu ya. Nah ini juga kembali ke awal bahwa Islamic economic is our ideology ya. Ekonomi Islam itu adalah our ideology, ideologi kita. Sehingga apapun yang terjadi ya itu tetap harus kita pegang. Ya kalau dikatakan itu adu alaikum bin nawajid. Masih ingat pasti itu ya. Oke. Nah, stimulus fiskal itu berkaitan dengan apa? Relokasi anggaran atau realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Yang masih ingat ya, itu nilainya adalah 405,1 triliun rupiah dari pemerintah. Ini tentu saja tadi oleh lembaga keuangan juga harus bisa diakses ya. Bagaimana caranya ya. Kemudian juga penyerapan. Kenapa? Karena seharusnya ini kita bicara tentang ideal ya. Kalau banyak penyimpangan atau mungkin banyak kekurangan sebagainya itu sebenarnya ya praktik di lapangan. Artinya stimulus keuangan finansial ini oleh pemerintah itu seharusnya memang secara teori, ya secara teori itu memang dia bisa meningkatkan dari mulai tambah pendapatan pekerjanya, kemudian juga otomatis menyerap dari tenaga kerja, kemudian juga sekian persen total dari tenaga kerja di sini 11,84% itu minimal itu bisa terserap oleh adanya stimulus dari keuangan ini. Oke, yang kedua stimulus moneter yang diberikan oleh Bank Indonesia ini juga seharusnya dia menurunkan tingkat bunga acuan dalam pelonggaran giro wajib minimum. Ya, ini karena masih BI dia ngomongin masalah bunga. Artinya stimulus moneter itu otomatis dia bisa menurunkan bunga. Ya, kita bukan bicara tentang bunga haram atau halal gitu ya. Karena itu udah jelas. Tapi bahwa stimulus dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menurunkan suku bunga, otomatis dia juga akan memberikan dampak positif, terutama dari sisi
mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ya, tadi karena bicara tentang investor, bicara tentang salah satu dari motor penggerak utama ekonomi di suatu negara itu adalah memang ya investasi itu sendiri. Dan investasi kita ya masih banyak dari luar. Nah, nanti ada beberapa strategi lainnya, umpamanya dari dalam, umpamanya dengan membuat semacam kita tahu sukuk ya, sukuk mungkin kalau itu mirip dengan bukan surat utang tapi sukuk aja, penyertaan modal. Itu nanti di fikih muamalah atau dibahasnya. Oke, kemudian juga yang nomor 3, tadi yang kedua itu adalah stimulus dari moneter. Yang pertama adalah stimulus fisikalnya, keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah rantai pasokan dunia yang global supply chain ini itu ternyata mengalami perubahan. Jadi COVID-19 ini itu merubah global supply chain ya, dari yang 20% awalnya itu dikuasai oleh Cina, ternyata dia itu bergeser ke beberapa negara lain. Nah, the problem is apakah Indonesia can use this opportunity ya, bisa nggak nih Indonesia itu bisa dia itu menggunakan atau memanfaatkan ini. Kita akan lihat. Oke, kemudian juga penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan yang telah dikeluarkan dalam Perpu ya, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2020 juga harus diikuti dengan pembenahan dari sisi kepastian hukum, investasi, reformasi birokrasi dan juga iklim ketenaga kerjaan yang sehat. Oke, nah ini terakhir sekali, ini dari stimulus atau solusi ekonomi di terakhir, di solusi ekonomi dan keuangan syariah. Oke, baik. Ini yang paling penting dan sebenarnya alhamdulillah sudah dilakukan, tapi perlu adanya kontinuitas, ada perlunya kesinambungan. Pertama apa? Ketika bicara tentang solusi ekonomi dan keuangan syariah, kita pasti mengenal ada namanya Islamic philanthropy, ya. Optimalisasi dari Islamic philanthropy ini menjadi satu hal yang sangat penting dan dia harus tepat sasaran. Gitu ya, itu teorinya. But in the fact ya, faktanya adalah bahwa zakat sendiri tahun 2012 itu hanya tercatat 8,1 triliun ya, dari total ya yang seharusnya itu didapat itu ya, dengan perkiraan itu dari baik dari beberapa riset dari beberapa perguruan tinggi dan sebagainya, itu seharusnya itu 252 triliun. Bayangkan saja perkiraan yang dia itu 252 itu ternyata hanya terkumpul 8,1 triliun. Itu satu hal yang sangat jauh dari ekspektasinya. Nah, berarti ini ada yang salah ekspektasinya, salah ngitungnya, atau mungkin dari sisi funding dan sebagainya. Yang pasti seharusnya ini bisa nih dioptimalisasi. Nah, mungkin ada pertanyaan, kita kan ngomongin ekonomi, apalagi bicara tentang ekonomi makro ya, kok tiba-tiba ngomongin tentang Islamic philanthropy, ngomongin zakat infak sodako. Nah, tentu saja ini justru yang membedakan antara ekonomi syariah and other economics ya. Kenapa? Ada zakat, infak dan sodako yang itu justru saat ini nih itu betul-betul memang dibuktikan. Ya, kita bayangkan umpamanya nih, kalau umpamanya ada satu gerakan, tadi yang kedua nanti, yang gerakan satu zakat itu coba semua kas daripada bas, nas, las dan sebagainya itu dinolkan, kemudian untuk membantu. Ketika sudah habis gimana? Ya berarti sudah habis, berarti sudah tersalurkan. Ini juga satu biasanya itu kritik untuk lembaga amil zakat dan juga badan amil zakat, di mana mereka itu masih bangga dengan jumlah yang terkumpulkan ya, sementara untuk jadi 0 rupiah dalam rekening itu suatu yang sangat tidak mungkin karena harus menggaji dan sebagainya. Itu adalah masalah yang lainnya lah. Tapi intinya adalah solusi yang coba kami tawarkan di sini adalah bagaimana mengoptimalkan Islamic philanthropy ini, ZIS ya. Kemudian kedua juga ada solidarity fund, ini juga menarik. Tadi ini bisa untuk yang non muslim juga ya, bahwasanya yang sifat itu nasional baik oleh pemerintah oleh masyarakat, tadi salah satunya setiap yayasan, kemudian juga setiap saluran TV itu, radio dan sebagainya, mereka membuka untuk terrekening bantuan untuk COVID-19. Tapi ini memang perlu digalakan lagi. Dan alhamdulillah banyak riset menunjukkan bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang sangat memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. But
sampai kapan? Ini juga nanti jadi masalah kita juga nih, kita akan diskusi bersama. Kemudian penguatan wakaf uang dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf link sukuk juga ini perlu ditingkatkan. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa wakaf link sukuk sebagai produk yang sangat inovatif, tapi kemudian masih perlu apa ya? Mungkin sosialisasinya atau mungkin strategi dan sebagainya ini perlu dikembangkan sehingga konsep wakaf sekarang yang sangat berkembang. Saya juga sempat mengembangkan wakaf produktif bahkan dengan istilah wakfes. Jadi wakaf rasa investasi dengan base daripada bahwa wakaf itu adalah fiqhiyah ijtihadiyah sehingga kemudian sangat mungkin sekali menggunakan wakaf ghairu muaqqat atau ghairu muabbad. Jadi wakaf yang sifatnya itu dia muaqqat. Ini juga menjadi satu solusi ekonomi ya dalam bidang ekonomi syariah. Oke, itu tadi sifatnya yang sosial. Yang berikutnya adalah bantuan modal usaha berbasis syariah sebagai usaha mikro dan keuangan. Ini menarik. Ingat bahwa sistem ekonomi yang di Indonesia is very different with other countries. For example, Malaysia is very different, beda banget ya antara sistem ekonomi yang ada di Indonesia dengan di Malaysia dengan negara yang lain itu sangat berbeda. Termasuk juga dari sisi kekuatan ekonomi kita. Makanya di 3 rekomendasi saya yang terakhir ini, nah di slide ini saya banyak bicara tentang Islamic Microfinance, bicara tentang UMKM. Kenapa? Karena banyak UMKM ini sangat dia memberikan kontribusi yang sangat besar sekali terhadap terhadap perekonomian yang ada di Indonesia dan kita akan berangkat dari sini. Jadi nanti rekomendasi besar saya adalah memang pengembangan dari Islamic Microfinance sebagai kekuatan besar dari ekonomi yang ada di Indonesia. Ini sangat besar sekali. Jadi secara detail bantuan modal usaha unggulan berbasis syariah itu pasti. Kemudian juga permodalan dengan Qardul Hasan. Ini saatnya kalau di beberapa lembaga itu hanya cuma nama saja atau mungkin diambil dari dana CSR gitu ya, dari corporate social responsibility, maka saatnya bahwa Qardul Hasan itu memang betul dari modal bukan dari Qardul Hasan. Nah, kalau kurang gimana? Aduh susah juga nih ini. Nah kita ini teorinya seharusnya bisa kita praktikkan untuk di Qardul Hasan ini dengan tadi biasanya itu dia ya pasti ada seleksi untuk nasabahnya, kemudian dari sisi ekonomi dan sebagainya. Kemudian juga yang terakhir itu adalah pengembangan teknologi finansial syariah atau fintech syariah untuk merancang likuiditas pelaku pasar daring secara syariah. Ini salah satu ya ini tantangan besar kita, terutama kemarin ada survei terbaru bahwa sekian puluh dari koperasi syariah atau lembaga keuangan mikro syariah itu dianggap sebagai ilegal. Bahkan sempat ada satu koperasi besar yang di Indonesia ini koperasi syariah ternyata dianggap sebagai ilegal. Ini sebenarnya dia dari sisi sentuhan finance teknologinya atau syariah atau Islamic finance teknologi yang memang belum dikuasai secara teknologinya sehingga kemudian yang muncul tadi adalah kok jadi nggak legal padahal udah jelas-jelas nama besar gitu ya, kemudian pakai nama-nama syariah lagi dan sebagainya. Ini tantangan internal. Nah, kalau bicara ngomongin tentang tantangan internal itu kan sudah dari dulu ya banyak sekali dari ekonomi syariah ini yang kemudian mereka itu bukannya support malah menggerogoti dari dalam itu juga sudah biasa. Sehingga kemudian ya wajar saja, but we believe that Islamic economic is our ideology, ya, and then itu akan kita pegang, itu akan kita betul-betul genggam hingga akhir zaman. Dan terakhir kesimpulannya bahwa ketika bicara tentang ekonomi bisnis syariah, kita memang saat ini menghadapi tantangan yang berat adanya COVID-19 ya sehingga sistem ekonomi dan bisnis lainnya juga sama dia juga terpengaruhi juga sangat berat sekali. Bahkan nanti ada satu tantangan gimana nih ketika tadi ada tahun berapa 98 krisis moneter itu kemudian ternyata bank syariah itu dia bisa eksis. Sekarang apakah COVID-19 ini juga akan membuktikan bahwasannya kooperasi ekonomi dan bisnis syariah itu juga akan tetap eksis atau sebaliknya akan sama-sama hancur nih. Nah, nanti ini perlu disikapi dengan dengan satu kebijakan atau satu sistem yang sangat tegas. Oke, yang kedua bahwasanya keyakinan bahwa pandemi ada Allah Subhanahu wa taala sehingga bersabar dan berikhtiar untuk terus memperbaikinya. Ini penting ya. Ini landasan dari our spirituality ya, ini penting sekali bahwa harus ini ya bukan hanya sesuatu yang logik saja tapi spiritualitas tinggi itu juga tinggi sekali. Jadi jangan sampai juga ketakutan tadi yang berlebihan atau mungkin menyepelekan juga
tawasud ya, atau pertengahan, wasatiyah katanya itu. Dan kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi ini ya. Tadi kalau umpamanya saya kasih contoh negara jiran kita Malaysia yang memang sangat top down, sementara Indonesia itu sangat kelihatan bottom up ya, mungkin justru dari bawah ini. Maka tadi Islamic Microfinance itu menjadi satu rekomendasi kuat untuk penguatan kembali ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini. Oke, kemudian tadi bagaimana apakah COVID-19 menjadi pembuktian kebenaran dari ekonomi syariah atau ekonomi bisnis syariah? Kita lihat bersama, yang pasti kita sebagai seorang muslim harus meyakini pandemi ini adalah fitnah, ini adalah bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah all is well. Semuanya akan baik-baik saja, semua berada dalam kuasanya. Demikian dari saya, kita bisa diskusi lebih banyak berkaitan dengan tadi lebih banyak ke ekonomi makronya, kita bisa lebih ke mikro, kita lebih banyak ke mungkin strategi-strategi yang lebih teknis yang bisa dijadikan satu kebijakan, mungkin juga semacam rekomendasi untuk bagaimana pengambil kebijakan khususnya government dan juga teman-teman yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syariah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu peserta webinar, kita telah menyaksikan secara langsung presentasi dari Bapak Dr. Abdurrahman Wisnu, MEI, yang luar biasa, spektakuler sekali penyampaian beliau dari segi bagaimana kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Beliau ya dapat kita simpulkan ya, ada dua yang beliau lihat ya. Yang pertama before 19. Nah, before 19 ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan kita sudah keluar dari kutukan 5% gitu. Artinya kita sudah berada di 6%, alhamdulillah dengan aset 515 triliun ya Pak ya. Itu prestasi yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, tampak ya setelah after 19. Yang pertama, beliau mengakui bahwa memang COVID-19 ini begitu sangat kuat impact-nya kepada perekonomian umat, tanpa terkecuali perekonomian umat Islam, baik mikro maupun makro. Nah, bagaimana juga yang menggerogoti kita, negara-negara asing, dari segi ekspor yang paling besar itu adalah Cina. Nah, ini itu tidak bisa kita hindari. Nah, itu pemateri itu mengakui ya. Kemudian selanjutnya beliau menawarkan beberapa mitigasi, ada upaya-upaya bagaimana kita bisa bangkit ya, bisa menyelamatkan perekonomian umat, terutama perekonomian ekonomi syariah umat Islam, baik dari segi mikro maupun makro. Kemudian juga beliau menawarkan beberapa solusi bagaimana bisa kita bertahan bahwa Islam microfinancing itu bisa kuat dan tidak larut dengan bahaya atau impact yang menggerogoti kita umat Islam. Nah, ini beliau mengatakan tadi kalau memang sampai berlarut lama, nah ini sangat berbahaya sekali bagi perekonomian. Ya, baik. Dan yang sangat menarik terakhir ya, bahwasanya solusi dari kalau memang kita cerdas dan memanfaatkan bisnis syariah, kita beralih dari konvensional kepada era digital, insya Allah kita mampu menyelamatkan perekonomian umat. Baik, selanjutnya untuk mempercerah lagi atau lebih memperkaya wawasan kita lagi, kita mintakan kepada Bapak narasumber kedua, kepada Bapak Dr. Haji Asy'ari, MSI, Datuk Panduko Sulaiman, dipersilakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu haqqa hamdih wa nuruhu haqqa syukrih, salatan wa salaman ala Rasulillah.
yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan beserta jajaran, Bapak narasumber, yang pertama tadi, kemudian wabil khusus Bapak-Bapak dan Ibu serta mahasiswa yang menjadi partisipan pada kesempatan ini. Masih dalam suasana sawalan, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan lembaga keuangan syariah dan pandemi global serta solusi yang ditawarkan. Sangat menarik dan saya banyak belajar dari apa yang disampaikan tadi. Nah, pada pointer penyampaian saya ini terkait dengan aspek mikro. Jadi saya lebih melihat kepada aspek mikro terkait dengan lembaga keuangan, COVID-19 dan solusinya. Idealnya ketika kita membicarakan tentang dampak pandemik COVID-19 ini terhadap ekonomi, mestinya kita punya data terkait dengan kondisi ekonomi sebelum COVID-19 ini. Terutama sebelum diumumkan oleh Jokowi, ada salah seorang warga Indonesia yang sudah berstatus positif COVID-19. Nah, itu kita bandingkan kondisi sebelum dan kondisi saat sekarang ini. Hanya saja, saya lihat data di OJK, BI, dan BPS relatif tidak tersedia dengan baik. Namun ada beberapa hal yang barangkali bisa kita bicarakan di sini. Yang kedua, beberapa hari yang lalu BPS mempublish big data dan dampaknya terhadap perekonomian. Nah, saya mengambil data itu, kemudian saya mencoba mengajak kawan-kawan dari lembaga keuangan dalam ini mikro untuk memberikan sedikit hal terkait dengan apa yang dia rasakan di dalam mengelola lembaga keuangan dari dampak COVID-19 ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan dan nanti terakhir kita akan coba melihat solusinya. Baik, pertama saya memulai dengan pendahuluan. Satu hal yang harus kita ketahui dan harus kita sadari bahwa tidak seorang pun ekonom yang memprediksi COVID-19 ini terjadi pada tahun ini. Pada tahun 2019, ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi. Dan juga lembaga-lembaga seperti IMF juga memprediksi ekonomi growth berapa gitu ya. Tapi tentang adanya COVID-19 ini tidak ada yang memprediksi. Nah, jadi satu hal itu yang harus kita ketahui bersama bahwa itu satu hal yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, karena dia relatif tidak terprediksi sebelumnya, maka tentu relatif kita tidak siap menghadapinya. Nah, lalu berbagai antisipasi cara-cara yang dilakukan untuk menghadapi ini, yaitu ada yang kita kenal dengan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, secara ekonomi, PSBB ini artinya kan membatasi mobilitas, membatasi gerak orang. Nah, kalau orang dibatasi, itu artinya mobilitas orang terbatas, itu membawa efek kepada ekonomi, kegiatan ekonomi. Kita ambil saja contoh yang dipublish oleh BPS beberapa hari yang lalu. Seperti yang saya sebut di sini bahwa aktivitas orang bekerja lebih banyak di rumah. Jadi artinya orang tidak banyak keluar. Kalau tidak banyak keluar, tentu orang tidak menggunakan transportasi, tidak hal-hal lain sebagainya. Dan itu tentu membawa efek kepada ekonomi. Orang lebih banyak stay at home.
Nah, ini adalah satu hal yang harus kita yakini bahwa satu hal yang tidak terprediksi sebelumnya itu membawa problem yang sangat besar. Nah, kemudian saya juga memperlihatkan data yang dipublish oleh BPS beberapa hari yang lalu dari aspek kegiatan penerbangan, yaitu penerbangan internasional ke Jakarta dan penerbangan internasional ke Denpasar itu semua sebaliknya. Nah, ini yang dijelaskan tadi secara tourism punya efek nih. Nah, apa yang ingin kita jelaskan di sini, message-nya adalah bahwa COVID-19 itu punya efek kepada kegiatan ekonomi based on data yang kita sebutkan tadi di antaranya. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit kita lebih mengerucut kepada lembaga keuangan. Bagaimanapun lembaga keuangan sebagai sektor ekonomi tentu terkena dampak ini. Ya, terkena dampak ini. Nah, kita lihat dampak itu bisa kita lihat dari sisi organisasi lembaga keuangan. Yang kedua, bisa kita lihat dari sisi nasabahnya, konsumennya. Nah, dari sisi organisasi, sejauh yang saya telusuri mengajak kawan-kawan pengelola lembaga keuangan untuk bercerita tentang bagaimana operasional dia sekarang ini terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, umumnya menjawab bahwa BPRS, BPR, dan BMT tetap buka, dia tetap beroperasional sebagaimana sebelumnya. BMT di kampung-kampung, di nagari-nagari, di pelosok yang menjauh di sana, yang ada lembaga keuangan itu tetap beroperasi dalam kondisi sekarang ini. Yang mereka lakukan adalah pembatasan untuk pemberian pembiayaan. Kalaupun mereka tetap memberikan pembiayaan, tapi itu hanya untuk restrukturisasi. Nah, umumnya ini kalau nasabahnya adalah PNS, karena PNS itu relatif aman dari segi risiko. Nah, kemudian dia tidak banyak memberikan pembiayaan dalam rangka untuk memperkuat likuiditasnya. Jadi kemampuan bayarnya dia perkuat karena dia akan berhadapan dengan Idul Fitri dan kemudian dia berhadapan dengan COVID-19 yang tidak tahu kapan endingnya. Jadi uncertainty, ketidakpastian. Nah, secara ekonomi tentu ini punya problem ketidakpastian ini. Nah, maka tentu nasabah lebih banyak melakukan penarikan-penarikan di samping kebutuhan Idul Fitri. Nah, kemudian yang dilakukan oleh kawan-kawan di lembaga keuangan syariah itu sekarang adalah merevisi rencana bisnis. Jadi kalau pada awal tahun atau sebelumnya di akhir tahun mempersiapkan RUPS-nya, mereka sudah merancang rencana bisnis. Tapi begitu beberapa bulan setelah 2000 ini berlewat, sampai Maret tentu sudah muncul COVID-19 ini dan mereka berlalu beberapa minggu, kemudian beberapa bulan sudah nampak efeknya dan ini segera direvisi. Direvisinya rencana bisnis. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan di lembaga keuangan. Kemudian dari sisi konsumen, kita tahu bahwa dari segi pembatasan ya PSBB itu tentu membawa efek kepada kegiatan ekonomi. Kita yang hadir di webinar ini yang banyak yang stay at home tentu tidak banyak melakukan kegiatan di luar, tidak menggunakan transportasi, tidak menggunakan hal-hal yang biasa kita pakai dan itu ada cost, ada biayanya. Sekarang itu tidak lagi. Nah, tentu punya arti tersendiri terhadap ekonomi. Begitu juga lembaga keuangan. Lembaga keuangan dari segi konsumennya punya dampak COVID-19 ini. Mari kita lihat. Saya coba hubungi kawan-kawan pengelola lembaga keuangan. Saya pakai inisial A, B, C. Ini semua adalah pimpinan lembaga keuangan ini yang saya kontak. Saya tanya, bagaimana proporsi nasabah dia? Nah, data yang muncul yang saya sampaikan di sini adalah mayoritas adalah UMKM. Nah, UMKM adalah sektor yang terdera dalam kondisi COVID ini. Nah, ini tentu menjadi persoalan bagi dia. Apa persoalannya adalah ada problem kemampuan pengembalian pembiayaan.
Kenapa? Karena usahanya tidak jalan dan lain sebagainya. Nah, yang dia mohonkan itu adalah relaksasi. Nah, pihak lembaga keuangan merespon relaksasi ini dengan sangat birokrasi. Sangat birokrasi artinya diajukan dulu, diajukan permohonan, dibahas di rapat-rapat dan lain sebagainya, dipertimbangkan. Nah, itu cukup memakan waktu dan tentu ada proses yang harus kita ikuti di lembaga keuangan. Nah, kemudian ada beberapa lembaga keuangan yang meminta dan menetapkan nasabah tetap bayar. Meskipun yang dibayar itu hanyalah margin. Jadi tidak ada yang nol. Tetap harus ada bayar per bulan. Nah, ini kondisi-kondisi, semua kondisi ini baik dari sisi organisasi ataupun dari consumer side, ini semua adalah gambaran dari dampak dari kondisi sekarang ini yang kita alami. Nah, saya ingin mengelaborasi sedikit tentang bahwa postur nasabah lembaga keuangan yang paling banyak itu adalah UMKM. Nah, sekarang dari UMKM itu sesuai dengan data BPS itu sangat banyak porsinya. Ya. 99% itu UMKM. Nah, ini yang semua yang terdera dan ini juga kemudian tentu akan punya problem terhadap ekonomi. Nah, kita tahu bahwa UMKM ini adalah lembaga yang sangat besar manfaatnya bagi pembangunan ekonomi. Dia punya serapan tenaga kerja yang cukup bagus, penggunaan sumber faktor-faktor produksi yang bagus juga dibandingkan yang lain, dan ini sekarang terdera. Nah, sesuai dengan data BPS untuk Sumatera Barat saja ada 1.300.000-an yang pekerja informal, ya, yang sebahagian besar itu adalah yang di UMKM itu, yang disebut dengan kaki lima dan lain sebagainya. Sekarang ini seperti di Pasaraya Padang, kita lihat tentu menjadi bukti terhadap apa yang kita sampaikan ini. Dan kemudian juga di Bukit Tinggi. Nah, baru 2 hari ini Pemda, Pak Wali Kota membuka Kota Bukit Tinggi. Walaupun orang ramai ke Bukit Tinggi, tapi hanya sentranya kalau tidak jam gadang, kalau enggak di kebun binatang. Dan kita amati, kita tanya kepada kawan-kawan, itu pun masih minim transaksi. Kenapa? Karena pengunjung walaupun sudah dibuka Kota Bukit Tinggi, dia tetap menjaga jarak. Dia tetap menjaga jarak, tentu dia kurangi interaksi dengan penjual dan lain sebagainya. Jadi tetap juga belum punya dampak ekonomi, tapi sudah adalah daripada sebelumnya. Nah, kemudian juga UMKM ini kita ketahui satu hal yang menarik juga di UMKM ini adalah daya adaptasinya dan daya migrasinya cukup bagus. Daya adaptasi dan migrasi itu artinya kalaupun dia terdera dengan dampak ini, tapi dia cepat menyesuaikan diri untuk perubahan. Dia pindah kepada yang lain gitu usahanya. Jadi kalau satu bidang yang biasa dia geluti sebelum konflik, tapi ketika kena konflik dia terdera dampak itu, lalu dia pindah, dia cepat. Itu cirinya, salah satu ciri dari usaha mikro kan begitu, cepat dia melakukan penyesuaian. Dan biasanya mikro ini sudah terbiasa dalam kondisi-kondisi susah ini. Nah, jadi mikro ini sudah biasa saja dalam kondisi-kondisi susah ini. Krisis 98 ini memberikan pelajaran kepada kita. Nah, saya tidak berpanjang lebar dalam kondisi ini. Data yang saya lihat di BPS itu mayoritas di Kota Padang itu, UMKM itu, dan itu artinya dampaknya tentu terasa di Kota Padang itu dan kemudian beberapa kota-kota yang lain. Nah, kemudian saya ingin lanjut, next. Nah, kemudian saya juga ingin lanjut kepada ini, tawaran solusi. Tawaran solusi relatif apa yang disampaikan oleh narasumber kita pertama, kami punya kesamaan pandangan. Padahal kami juga belum berdiskusi sebelumnya tentang solusi ini, tapi kami punya kesamaan pandangan. Pertama, saya lihat
dari sisi luar ya. Dari sisi luar itu artinya kita melihat di luar lembaga keuangan. Di luar lembaga keuangan yang mesti dilakukan itu adalah terus dan menumbuh kembangkan apa yang kita sebut dengan utility interdependency. Jadi bangunan masyarakat kita harus kita arahkan kepada utility interdependency ini. Artinya kita memperoleh manfaat itu dengan adanya orang lain memperoleh manfaat. Kita bahagia dengan adanya orang lain bahagia begitu. Jadi bagaimana itu bisa kita ciptakan di tengah masyarakat kita. Bisa saja stimulus-stimulus kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi behavior masyarakat kita itu mesti juga kita terus edukasi. Ya, bahwa kita memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang, itu nanti juga akan memberi manfaat juga kepada kita. Kalaupun orang bahagia, kita juga akan berdampak kepada bahagia. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita. Nah, ini yang dalam bahasa lain disebut dengan juga punya rasa empati dan lain sebagainya. Saya melihat sejatinya masyarakat kita ini yang sesungguhnya yang dia miliki. Tapi beriring dengan berjalannya waktu, sudah tergerus ini. Ya, sudah tergerus. Kita ambil saja contoh. Di tengah masyarakat kita, bergotong royong itu dulu cukup dengan undangan, kemudian orang hadir. Sekarang, bergotong royong itu selain ada undangan, tapi di bawah undangan itu ada NB. Ketidakhadiran Bapak Ibu bisa diganti dengan 1 sak semen atau 1 bungkus nasi dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Kebersamaan, gotong royong, rasa kebersamaan kerjasama itu bisa dihargai dengan materi gitu. Nah, ini menurut saya satu hal yang berubah di masyarakat kita. Nah, ini yang harus kita terus kuatkan untuk mengarahkan masyarakat kita, masyarakat kita itu arahnya ke sana. Jadi dengan demikian selain di samping kita melakukan stimulus kebijakan-kebijakan yang disebut tadi, saya melihatnya dari sisi kembangkan. Harus secara masif ini kita lakukan. Yang kedua, dari sisi lembaga keuangan, saya melihat sama dengan apa yang ditawarkan oleh narasumber pertama, yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mengkapitalisasi dan mengakumulasi dana sosial sebanyak mungkin. Saya ulangi, jadi bagaimana kita mengkapitalisasi dan mengakumulasi dana sosial sebanyak mungkin di lembaga keuangan itu. Saya banyak berhubungan dengan kawan-kawan di lembaga keuangan. Saya tahu betul di lembaga keuangan itu banyak uang itu. Walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini, kondisinya sangat banyak uang itu. Nah, ini lembaga keuangan selain dia menjalankan kondisi bisnis, dia juga menjalankan kondisi sosial, fungsi sosialnya. Nah, ini dalam undang-undang tahun 2008 ini disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah punya kegiatan sosial, di samping dia kegiatan bisnis, dia bisa menghimpun dana-dana sosial. Nah, ini yang harus dikapitalisasi dan diakumulasi sebanyak-banyaknya. Nah, dana sosial ini nanti bisa digunakan untuk, tentu lembaga-lembaga keuangan akan berhadapan dengan problem-problem ketidakmampuan membayar dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditanggulangi kondisi nasabah, atau juga lembaga keuangan bisa bersosial di tengah masyarakatnya terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, kemudian juga lembaga keuangan harus terus, menurut hemat saya, harus terus meningkatkan jumlah persentase keuntungan yang disisihkan untuk dana sosial. Harus semakin meningkat tiap tahun hendaknya. Karena ini bisa digunakan untuk
solusi problem yang kita hadapi ini. Jadi lembaga keuangan itu kan setiap dia bagi-bagi keuntungan ada porsi sekian persen. Nah, teruslah ditingkatkan persentase untuk dana sosialnya untuk sebagai bentuk kontribusi lembaga keuangan ke masyarakat. Wabil khusus dalam kondisi ini sangat dirasakan. Itu saja pointer-pointer dari saya. Ini tidak banyak hal yang didukung oleh data, tapi saya ini yang bisa kita siapkan dalam kondisi sekarang ini, dan mudah-mudahan ini bisa untuk memotivasi kita berdiskusi, dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk kira-kira apa hal-hal yang bisa kita tawarkan terkait dengan kondisi ini, khusus bagi kita di kalangan akademik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan sajian menarik dari Bapak Dr. Haji As'ari, Datuk Panduko Sulaiman. Sangat menarik apa yang beliau sampaikan. Nah, ini beliau lebih mengarah kepada aspek mikro, ya, aspek keuangan mikro. Nah, ini karena yang mikro ini sangat rentan dengan pengaruh pandemi ini atau impak dari pandemi COVID-19 ini. Yang sangat rentan itu adalah memang pihak bagian yang aspek mikronya. Karena kita melihat dengan adanya keterbatasan masyarakat, dengan adanya PSBB, tentu kegiatan ekonomi baik berdampak kepada lalu lintas transportasi, kemudian kebutuhan yang ditekan oleh masyarakat, baik konsumsi, layanan jasa, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh baik kepada masyarakat selaku konsumen, kemudian pedagang kaki lima sebagai mikro, ya, sektor realnya, kemudian juga UMKM juga sangat berdampak dari pandemi COVID-19 ini, juga lembaga keuangan syariah secara makro. Nah, beliau juga tadi telah memaparkan kepada kita bagaimana solusi dari pandemi COVID-19 ini, bagaimana kita keuangan syariah kita bisa menjadi baik. Sangat banyak sekali peluang-peluang yang beliau sampaikan, mulai dari bagaimana kita cerdas dalam memanfaatkan poin-poin atau potensi-potensi dari keuangan syariah itu sendiri, sampai kepada persoalan kontribusi kepada umat, yaitu memanfaatkan dana-dana sosial yang itu luar biasa kalau bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Baik, dua hal, ya, pemateri kita telah menyampaikan begitu luar biasa sajian dari problematika keuangan syariah di saat pandemi 19 ini, begitu juga dengan solusi-solusinya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi untuk lebih menggali lebih luas. Nah, bagaimana ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, perekonomian umat ini, terutama solusinya tentu sangat menarik. Kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, untuk termen pertama kita berikan kepada 3 orang penanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini, yang lebih kurang ada 54 partisipan. Saya ambil alih untuk teknis pertanyaan. Silakan kepada partisipan untuk melakukan raise hand, diklik di ruang partisipan, raise hand, angkat tangannya di raise hand. Untuk sesi pertama ada 3 orang, ya. Oke, pertama kita persilakan kepada Bapak Widi Nugraha yang telah melakukan raise hand. Silakan kepada Pak Widi dan Pak Dr. Abdul Misnu untuk mengaktifkan audionya. Pak Widi. Kita tunggu. Pak Widi Nugraha. Pak Widi Nugraha.
Pak Widi Nugraha ada? Karena beliau telah melakukan raise hand. Pak Widi Nugraha. Oke, nampaknya beliau tidak hadir ya karena videonya off. Baik, kita lanjutkan kepada yang kedua, kepada Bapak Harfandi. Ya, silakan kepada Pak Harfandi. Audionya tidak kedengaran, Pak. Mungkin ada settingannya. Atau headsetnya. Kita tunggu sementara Pak Harfandi untuk memperbaiki audionya. Ya Pak Harpandi, silakan dilihat di bagian audio ya di sudut kiri bawah itu. Select mikrofon sama speakernya, tolong disetting. Kadang-kadang kita di situ melakukan select dari headset ya, sedangkan kita dari komputer. Udah. Silakan kepada Pak Harpandi. Oh, hilang lagi suaranya, Pak. Halo? Pak Harpandi. Tunggu sebentar, Bapak Ibu. Ya. Beliau aktif dengan akun istri. Ya, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Jri. Waalaikumsalam, silakan, Pak. Udah bisa ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita apresiasi sekali terhadap narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Abdurrahman Misnu, kemudian Bapak Dr. Haji Ashari, MSc. Pertanyaan ini atau masukan ini kita sampaikan dulu kepada narasumber kita yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Abdurrahman Wisnu. Yep. Kita lihat tadi dari paparan makalah beliau menyampaikan ada dampak daripada COVID-19 itu terhadap dua hal. Yang pertama dampak langsung, yang kedua dampak tidak langsung. Nah, dari dampak langsung itu kita lihat tadi beliau menggambarkan bagaimana kebijakan ekonomi yang kita kaitkan dengan ekonomi dari negara Cina, di mana dalam kondisi sekarang ini negara kita Indonesia itu sangat tergantung sekali dengan produk-produk, utamanya adalah produk dari Cina. Ini karena memang dari satu kebijakan yang ditempuh oleh Cina itu sendiri mengakibatkan kita bangsa Indonesia ini dikorbankan dari satu segi, terutama dalam hal kita karena kita itu adalah negara konsumsi atau negara demonstration effect yang suka konsumsi produk-produk dari luar. Nah, di samping itu juga dari kebijakan di dalam negeri sendiri kita tidak bisa menyaingi produk-produk dari mereka. Akhirnya apa? Neraca perdagangan kita akan selalu defisit, di mana nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor. Maka untuk itu sebenarnya ini juga menjadi pemikiran kita, bagaimana upaya ini bisa kita coba mengurangi ketergantungan rakyat, tergantungan masyarakat Indonesia ini terhadap produk-produk impor.
Nah, untuk itu tentu kita bagaimana juga membangkitkan keinginan goodwill daripada produsen-produsen dalam negeri. Kemudian kalau yang kedua kita lihat dampak tidak langsung. Tadi juga mengkaitkan antara masalah ekspor dan impor. Ya, pada intinya akan mengakibatkan defisit neraca pembayaran kita. Nah, untuk itu ini juga menjadi pemikiran bagi dunia lembaga keuangan, terutama adalah lembaga keuangan bank. Sangat sangat berlawanan sekali sebenarnya antara kepentingan rakyat, terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan maunya bank. Misalnya lembaga keuangan bank syariah misalnya, dia lebih memfokuskan pemberian bantuan-bantuan permodalan terhadap usaha-usaha menengah ke atas yang sudah besar-besar. Sementara di satu sisi lain, di Indonesia ini banyak usaha-usaha yang kecil menengah ke bawah, usaha mikro kecil. Ini siapa yang bisa menangani atau lembaga mana yang bisa menangani usaha-usaha mikro kecil menengah ini? Nah, sementara dunia perbankan yang sangat diharapkan dalam hal pendanaan di sini, mereka memincingkan mata sebelah, artinya mereka tidak memperhatikan yang usaha mikro kecil menengah ini. Nah, maka keadaan ini sebenarnya kita juga ingin, siapa yang bisa kira-kira atau lembaga apa yang bisa kira-kira mengatasi masalah dari segi untuk pengembangan usaha kecil menengah dari segi permodalan. Maka untuk itu, untuk lembaga keuangan mikro syariah ini juga sangat diharapkan bisa mengembangkan diri sehingga mereka itu bisa memberi bantuan sebenarnya kepada usaha-usaha kecil menengah itu. Nah, sebagaimana kata dari Bapak narasumber yang kedua tadi, Bapak Dr. Hazari, dia mengatakan memang usaha UMKM itu 99% itu sangat berperan, ya, sangat peran di kehidupan perekonomian di negara kita ini. Juga UMKM ini sangat ampuh sebetulnya dalam berbagai macam krisis. Dari pengalaman dari krisis 1998 dan 2008 itu, usaha kecil menengah itu sangat ampuh. Mereka tahan banting tanpa terlalu banyak mendapatkan dampak negatif dari krisis itu. Nah, maka untuk itu kita berharap bagaimana pengembangan lembaga keuangan mikro syariah ini di negara kita itu betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Menjadi perhatian pemerintah. Tanpa dukungan pemerintah melalui regulasi, ini juga tidak akan berkembang. Nah, di samping itu tentu juga dari segi di intern lembaga mikro keuangan syariah itu juga harus ada meningkatkan sumber daya manusianya, SDM-nya, ya, karena dilihat daripada SDM yang mengelola lembaga keuangan mikro syariah itu dikategorikan lemah, kurang profesional, terutama di daerah-daerah. Tidak tahulah kita kalau di pusat bagaimana, yang di daerah aja, misalnya di Sumatera Barat. Itu banyak lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mati suri, artinya dia ada namanya tapi dia tidak bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk itu mungkin perlu juga bagaimana pemikiran-pemikiran dalam hal pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, kami kalau kita lihat dari pihak lembaga pendidikan sebenarnya usaha-usaha ini malah ada membuka prodi yang namanya adalah prodi lembaga keuangan mikro syariah yang sifatnya D3 atau pendidikan diploma. Nah, ini salah satu bentuk juga bagaimana memperkaya sumber daya yang tadi kurang profesional sekarang bisa dipenuhi melalui kebijakan dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, yang menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional, yang memiliki sumber daya yang unggul dalam pengelolaan sumber daya manusia di lembaga-lembaga keuangan mikro syariah.
Itu mungkin barangkali untuk Bapak yang terhormat Bapak Abdurrahman Misno, kemudian juga dari Bapak Dr. Azari MSc juga kita lihat tadi. Nah, pada prinsipnya lembaga keuangan syariah itu terdiri dari ada lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah. Nah, sekarang lembaga keuangan syariah itu khususnya bank umum syariah itu mereka itu memiliki kelebihan dana sebenarnya. Tapi di satu segi mereka tidak mau menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha mikro kecil menengah. Ya entah bagaimana ya, tapi kebijakan ini yang kita alami. Apakah ada peraturan atau regulasi dari OJK atau Bank Indonesia yang melarang untuk penyaluran pembiayaan ke sini? Tidak tahulah kita. Sementara di satu segi lembaga keuangan mikro syariah membutuhkan uluran tangan daripada pihak perbankan terutama yang memiliki kelebihan dana. Nah, untuk bisa mereka manfaatkan dalam hal permodalan usaha mereka. Sementara yang baru sekarang kita lihat ada koperasi syariah dalam bentuk BMT atau lembaga pembiayaan mikro syariah itu yang baru bisa menjangkau UMKM itu di negara kita. Nah, sekarang juga bagaimana usaha-usaha yang sifatnya dalam bentuk kelembagaan seperti koperasi jasa keuangan syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah itu bisa juga berkembang sehingga bisa fokus untuk menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam usaha mikro kecil menengah. Karena kita yakin bahwasanya UMKM ini tetap eksis sebenarnya bagaimanapun suasana atau kondisi, apakah namanya kondisi COVID-19, dampak dari itu atau dampak ekonomi secara umum, namun UMKM perlu kita pertahankan. Demikian barangkali, terima kasih atas perhatian partisipan semua dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Bu Moderator, gimana? Atau disebutkan pertanyaan lain karena pertanyaan masih ada di chat. Kita langsung aja. Silakan. Iya, semuanya kita dengarkan dulu masing-masing partisipan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, nanti sekaligus akan dijawab oleh Bapak narasumber kita. Begitu Bapak Fajri. Oke, saya sebutkan 2 pertanyaan lagi. Karena sesi pertama ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum, saya Tri dari UIN Alauddin Makassar, izin bertanya, bagaimana untuk peran investasi syariah, mengingat bahwa tujuan investasi itu untuk tijarah, dan investasi salah satu penggerak ekonomi, posisi investasi syariah dalam kondisi saat ini. Jadi kira-kira pertanyaan seperti itu. Tapi saya nggak tahu tujuannya untuk pemateri yang mana. Jadi bagaimana untuk peran investasi syariah mengingat bahwa tujuan investasi itu untuk tijarah, ya pertanyaannya kira-kira seperti itu. Tapi tidak dialamatkan kepada pemateri 1 atau 2. Oke, terdengar, bisa dipahami. Tambah satu lagi, mencukup untuk 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menurut konsep keuangan syariah tentang investasi di bidang vaksin virus COVID-19? Sebagaimana yang diinisiasi oleh Bill Gates. Secara ekonomi, ini adalah investasi yang sangat menjanjikan. Mohon penjelasannya. Itu dari siapa? Dari Ibu Dini Mardina, Pak. Kalau yang tadi dari Tri, ini Ibu Dini Mardina, saya ulangi lagi. Izin bertanya, bagaimana menurut konsep keuangan syariah tentang investasi di bidang vaksin virus COVID-19? Sebagaimana dilakukan oleh Bill Gates. Secara ekonomi, ini adalah investasi yang sangat menjanjikan. Mohon penjelasannya. Ibu Moderator, sudah cukup 3 pertanyaan. Ibu Dini Mardina dari mana, Pak Fajri? Tidak dari Dinia itu. Dinia. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu mana? Ibu Tri dari Alauddin Makassar. Alauddin Makassar. Ibunya? Ibu Tri. Ibu Tri ya. Ya, kita cukupkan 3 dulu Pak Fajri. Trimulato. Bapak itu, bukan Ibu. Oh, Bapak Trimulato.
Mulato MSI, Alauddin Makassar, yang kedua Dini Mardina. Video ya. Saya start Baik. video ya. Baik, Pak Fajri. Ya. Ada 3 pertanyaan atau mungkin apa namanya tadi ada masukan juga dari Pak Haji Harfandi SEMSI mengenai ada dampak langsung dan tidak langsung. Barangkali tadi sudah disampaikan oleh beliau yang mana pembiayaan ya memperhatikan persoalan UMKM itu yang sangat penting gitu. Artinya memang mikro keuangan mikro syariah yang berdampak yang sangat dampak dari pandemi ini adalah mikro syariah. Nah ini beliau ada beberapa hal yang beliau sampaikan tadi yang perlu diperhatikan bagaimana bisa untuk membangkitkan ekonomi syariah. Kemudian juga pertanyaan dari 2 tadi, Bapak Trimulato dari Alauddin Makassar ya tentang investasi syariah itu bisa tidak yang tujuannya kepada tijarah atau perdagangan gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Ibu Dini Mardina, Ibu dari Diniah Padang Panjang. Nah ini apakah dibolehkan sekarang ini kan ada vaksin itu bisa diisukan dari luar sana ya negara Yahudi. Nah sekarang bagaimana secara Islami kita melakukan investasi ini di bidang vaksin ini. Nah ini suatu solusi. Nah ini bagaimana ini baik kita mintakan untuk menjawab ini kita mintakan kepada Bapak narasumber langsung saja dipersilakan untuk menjawabnya kepada yang pertama kepada Bapak narasumber Bapak Dr. Abdurrahman Misnu dipersilakan. Oh, enggak Pak Warek 1 dulu ya? Silakan Pak Misnu. Silakan Pak Misnu. Baik, terima kasih Pak Warek 1 nih. Pertama Saya mungkin tadi dari Pak baik, terima kasih. Kita diskusi aja. Jadi pertama tadi dari Pak Dr. Haji Harfandi, tadi ada komentar tentang ini ya dampak langsung atau efek langsung dari pandemi COVID-19 ini kaitan dengan Cina. Ini memang sangat menarik sekali dan sangat luas sekali dan bahkan kita masuk ke ranah yang disebut dengan politik ekonomi Islam. Ini jadi satu mata kuliah di program magister saya nih. Politik ekonomi Islam, bagaimana melihat sistem politik, sistem ekonomi, tetapi dengan disiplin ilmu politik ya. Karena tadi bicara tentang ekspor dan impor yang ternyata kita itu paling banyak berasal dari Cina, kemudian juga ya pola dari geopolitik memang sangat berubah ya sehingga kemudian menempatkan Cina sebagai memang satu adik kuasa baru ya terutama memang dari sisi permodalan. Nah, kaitannya tadi saya teringat sekali dengan negara jiran kita dengan konsep Buy Muslim First ini juga menjadi satu solusi sebenarnya ya ketika tadi kan bicara kok bagaimana nih agar masyarakat kita yang tadi konsumtif ya kemudian bolehlah konsumtif tapi kalau bisa yang dikonsumsi itu dari saudara-saudara kita dulu nih dari mungkin dalam negeri dulu. Ini juga menjadi satu gerakan ya jadi society movement yang itu memang menjadi ya tugas kita bersama dan itu tentu saja tidak lepas pertama dari polisi daripada government itu yang pertama bahwa betul bahwa impor kita terutama pada barang-barang yang memang bisa diwakili atau bisa digantikan oleh produk dalam negeri itu menjadi sesuatu memang menjadi sebuah keharusan ya. Nah, tentu saja tadi bagaimana ketika tadi kualitas dari produk kita juga itu bisa sesuai dengan dengan yang memang menjadi standar, makanya kita ada SNI itu. Saya ingat sekali ada teman itu membuat sebuah produk bumbu masak gitu ya, bumbu masak di Jakarta. Ternyata untuk beli bawang putihnya saja itu harus didatangkan dari negara lain, khususnya dari Filipina. Kenapa? Karena kualitas dari bawang putih kita itu tidak sampai atau tidak bagus gitu ya. Kemudian juga cabai dan lain sebagainya. Baik. Nah, berarti ketika bicara tentang
efek langsung ini tentu saja ini terkait dengan tadi politik ekonomi, terkait juga dengan kebijakan, tetapi apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa gerakan itu kita bisa menjadi satu strategi. Salah satunya tadi adalah Buy Muslim First atau Buy Indonesian First dan sebagainya, itu yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena itu memang yang akan menjadikan menggerakkan kita. Dan ini sebenarnya udah dari dulu ya, udah menjadi kesadaran dan itu akan dilanjutkan terus-menerus. Pakai sepatu itu yang apa? Ya produk dalam negeri, kemudian juga pakai pakaian, pakai semuanya itu produk dalam negeri. Dengan adanya halal lifestyle, ya itu juga menjadi satu solusi juga. Makanya gerakan untuk industri halal, halal lifestyle dan sebagainya itu menjadi satu gerakan baru untuk bagaimana kalau kita cinta Indonesia gitu ya, cintailah produk-produk Indonesia tentu saja. Tetapi ini tadi kaitan dengan birokrasi, dengan kebijakan pemerintah, termasuk juga pola dari harga biasanya. Masyarakat tadi kan pertama kadang masih ada, kalau sekarang sudah mulai menurun bahwa menggunakan produk luar negeri itu kayaknya lebih bergengsi gitu ya. Sekarang udah mulai menurun, tapi ternyata bukan itu. Ada yang lebih dari luar tuh lebih murah dengan kualitas yang bagus. Ngapain kita bikin mobil, ngapain kita bikin HP kalau umpamanya ternyata biaya operasionalnya tinggi. Nah, ini tentu saja tidak tepat seperti itu. Kalau menurut saya bahwa dengan membeli dengan harga lebih tinggi, ya tetapi itu adalah milik saudara kita dan itu akan menggerakkan perekonomian, itu lebih bagus. Saya selalu teriak-teriak nih di seminar tuh biasanya, Anda itu jangan sampai ketika Anda itu membeli sesuatu dari sebuah toko minimarket kita sebutkan, ya ternyata minimarket tersebut itu menjual sesuatu yang haram. Coba kalau kita ke kasir, ternyata di kasir itu ada dijual barang-barang yang haram. Bayangkan di mana loyalitas Anda terhadap Muslim, di mana loyalitas Anda terhadap kebaikan dari syariah ini. Nah, kemudian juga kita diingatkan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin minkum. Tapi ada ayat berikutnya, wala taqtulu anfusakum. Saya mengutip dari perkataan Profesor Dr. Din Hafiduddin bahwasanya wala taqtulu anfusakum, ketika kita kemudian ternyata membunuh diri kita sendiri, membunuh saudara kita sendiri dengan tidak membeli produk-produk mereka, memilih produk dari orang lain yang justru itu akan bisa menghancurkan diri kita sendiri, itu sama saja dengan membunuh diri kita, membunuh saudara kita. Berarti pertanyaan ini adalah bagaimana kita menggerakkan masyarakat, mensosialisasikan, mengkampanyekan untuk Buy Muslim First atau Buy Indonesian First. Ini harus terus menerus ya, karena terkait dengan apa tadi, nilai impor dan ketergantungan masyarakat terhadap produk dari luar, dan itu ibda bi nufusina, dimulai dari diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan masih dari Pak Haji Arfandi kaitan dengan bank. Ya, betul sekali bahwa nanti akan dilanjutkan oleh Pak Warsatu bahwasanya bank itu kan satu lembaga keuangan yang dia itu punya aturan baku, dia punya dasar-dasar pedoman-pedoman yang memang berbeda. Dia tidak bisa menyalurkan pendanaan itu pada orang-orang atau lembaga-lembaga atau perusahaan atau UMKM yang dia bankable, ya, yang dia memang tidak unbankable, ya, tidak masuk, karena mau minjem 5 juta, mau minjem umpamanya sampai 50 juta, itu ranahnya BPR, BPRS, itu ranahnya koperasi syariah, itu ranahnya nanti BMT dengan lembaga hukumnya adalah koperasi syariah. Tentu itu dia akan sangat berbeda. Jadi ini saya yakin semua sudah memahami bahwa bank itu, dan ketika bicara tentang bank, sebenarnya saya mau bicara begini, dan ini perlu mungkin sebagian biasa kalau mahasiswa belum mengetahuinya, tapi kalau dosen itu insya Allah sudah tahu, kita menempatkan yang namanya Islamic banking ini itu in position, pada posisinya. Kenapa? Karena ketika bicara tentang ekonomi Islam, ketika bicara tentang bank itu kan kita sebut sebagai dalam tanda petik itu doruriyah. Artinya kenapa juga politik ekonomi di Indonesia ini juga bicara diawali dengan kenapa harus mensyahadatkan bank? Karena bank itu adalah soko guru perekonomian di Indonesia. Teorinya adalah koperasi, tetapi ternyata faktanya adalah bank itu sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Sehingga kemudian hal pertama yang dilakukan oleh Sabiqunal Awwalun dalam ekonomi syariah di Indonesia itu adalah mensyahadatkan bank dulu. Ya, tetapi kemudian bank itu sebagai satu lembaga
yang dalam satu versi itu adalah from other Islamic civilization, itu menjadi satu doruriyah yang memang sangat mungkin sekali kita punya Baitul Tamwil dalam konsep lebih luas lagi. Bahkan teman-teman di APIC itu sedang mengembangkan atau sedang mengusulkan untuk bagaimana yang disebut dengan the house of business atau center of business yang disebut dengan Baitul Tamwil. Ingat, kalau kita tahunya Baitul Mal wa Tamwil. Kalau Baitul Tamwil itu adalah house of business, ya, atau center of business. Jadi bukan hanya PT, bukan hanya sipil dan sebagainya, tapi bukan hanya bank juga gitu. Itu sangat mungkin sekali. Sehingga kemudian ketika bicara tentang bank, ya memang banyak aturan-aturannya, banyak pedoman-pedomannya yang memang tidak bisa dilabrak, tidak bisa dilanggar. Termasuk juga tadi untuk penyaluran dalam ekonomi syariat, dalam pembangunan syariat itu berarti adalah pembiayaan untuk nasabah itu ada aturannya, tidak bisa memberikan untuk yang mikro apalagi, ya, bahkan yang menengah pun atau yang kecil pun itu juga biasanya adalah ranahnya BPRS. Nah, ini menjadi juga satu stimulus untuk kita untuk memperjuangkan, remember that Islamic economic is not only Islamic banking. Itu hanya bagian kecil dan itu hanya doruriyah. Saya selalu bicara seperti itu. Ya, walaupun faktanya bank itu menjadi, bahkan kita koperasi sudah ada, bahkan biasa nih teman-teman yang di bukan bank itu kan mengatakan dengan adanya finance technology itu ya mungkin bank itu akan digerus oleh finance technology ini, itu menjadi satu hal baru. Tadi UMKM bicara tentang finance technology. Tentu saja tadi asas prudensial itu juga sangat penting sekali. Ini biasanya yang sering ketika bicara tentang Islamic banking khususnya di Indonesia itu selalu nyinyir duluan. Ya, bahasa itu nyinyir duluan. Bank syariah kok nggak syariah? Tadi saya sempat lihat sekilas, apakah bank syariah di Indonesia itu sudah syariah gitu ya? Nah, itu jawabannya ya bukan diplomatif, tapi kita lihat dulu posisi dari bank itu kan dia doruriyah. Ingat, bukan doruriyah dalam konteks maqasid syariah, tapi suatu kebutuhan memang yang harus ada sehingga ya udah diambil. Gitu kan. Kemudian ketika ternyata banyak aturan-aturannya, salah satu masih terkait dengan BI, masih terkait juga dengan tadi ada BI rate-nya dengan bunga di penetapan bunga di BI umpamanya di Bank Indonesia. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kemudian nanti ada muncul juga asas prudensial sehingga tidak mudah untuk mengeluarkan itu. Belum lagi untuk regulasi-regulasi dari OJK yang tentang banking ini. Jadi bank ini memang perlu lebih detail lagi bicara, tapi saya akan mengatakan bahwa ya ada aturan-aturan berkaitan dengan bank. Oke, nanti bisa ditambahkan oleh senior saya dari Pak Warek 1 nih. Baik, yang menarik tadi ada perkataan atau pertanyaan dari Pak Tri atau Pak ya, dari Alauddin ya Makassar, kaitan dengan bagaimana peran investasi syariah padahal tujuannya adalah tijaroh. Ya betul sekali bahwasanya investasi itu adalah bagaimana sohibul mal, pemilik modal itu dia memberikan kepada mudorib atau kepada musyarik atau kepada seseorang pihak lainnya kemudian untuk dikelola. Nah, otomatis ketika bicara tentang investasi ini itu adalah tijaroh. Ya, tijaroh itu artinya bisnis. Nah, tapi kemudian dalam perkembangan terbaru sesuatu yang sifatnya tabaruk pun ya itu ternyata mengalami juga semacam perubahan menjadi tijaroh. Sehingga pertanyaannya agak sedikit ini, kalau pertanyaannya adalah bagaimana peran investasi syariah, padahal tujuannya adalah tijaroh, maka investasi syariah dalam konteks makro ataupun mikro, ya itu menjadi satu roda atau satu mesin penggerak bagi perekonomian. Ya, kenapa kemudian investasi ini sangat penting, bahkan ada muncul namanya itu fikih investasi, ya karena investasi itu menjadi penggerak. Gak mungkin orang mau usaha, saya punya keahlian tapi saya nggak punya modal, gimana dong? Berarti saya perlu investor. Nah, kemudian tadi konsep tijarohnya, tijaroh itu kan tadi illa antakuna tijarotan, ya bisnis, perdagangan. Berarti apa? Berarti ya memang, tapi kan perdagangan dalam arti yang luas, berarti dia bisa dari sisi apa, umpamanya mudorobahnya, kemudian juga musyarakahnya. Musyarakah itu semakin dia berkembang, ya bisa menjadi musyarakah mutanakisoh, bisa juga menjadi musyarakah musahamah, ya. Kemudian juga bahkan dengan perkembangan itu sangat mungkin sekali dengan baik salam, istisna dan lain sebagainya, yang semua itu adalah memerlukan adanya investor. Pekerjaannya atau tindakannya itu adalah investasi. Sehingga bagaimana nih investasi syariah itu, apakah
dia akan memberikan peran yang sangat signifikan, oh ya tentu saja. Tetapi kemudian kebijakan dari pemerintah, umpamanya pemerintah government umpamanya mengeluarkan tentang sukuk. Tadi saya kepikiran gini, kalau umpamanya di negara lain itu ada, umpamanya salah satu negara itu mereka mengumpulkan uang atau emas dari rakyatnya, kalau kita ngambil dari rakyat kan mungkin agak susah gitu ya, dengan mungkin ada kenaikan beberapa pungutan juga pajak dan sebagainya itu mungkin juga sangat beratkan. Kenapa? Mungkin bisa mengeluarkan lagi sukuk gitu ya, walaupun nanti efeknya tapi dengan sukuk tadi dengan konsep bahwa oke, setiap satu orang itu silakan untuk berinvestasi ya, untuk menggerakkan perekonomian. Tentu saja akadnya dengan akad-akad syar'i. Ya, akad-akad syar'i itu kemudian nanti itu yang akan jadi menggerakkan. Nah, yang terbaru ini sebenarnya agak isu sedikit biar lebih aktual. Kemarin saya sempat ini diskusi panjang diskusi tentang penggunaan dana haji nih katanya untuk stimulus perekonomian. Itu juga menjadi hal yang menarik. Kalau dalam konteks hukum Islam atau hukum ekonomi Islam itu memang menjadi satu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana umpamanya dana haji yang mungkin tertunda 1 tahun itu kemudian digunakan untuk stimulus perekonomian. Jadi doruriyahnya, hajiahnya, kebutuhannya itu seperti apa sebenarnya? Oke, kembali ke tadi bahwasanya bagaimana peran investasi syariah. Peran investasi syariah itu sangat penting untuk menggerakkan perekonomian baik sifatnya makro ataupun mikro dan semuanya tuh diatur dalam konteks muamalah al-maliyah fi syariatil islamiyah. Oke, itu mudah-mudahan yang saya tangkap dari pertanyaan seperti itu karena terlalu singkat. Yang kedua, yang terakhir, investasi vaksin COVID-19. Contohnya ada Bill Gates ya dari Padang Panjang. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik sekali, betul. Tapi pertanyaannya juga kurang menukik. Kenapa? Yang dimaksud dengan investasi vaksin COVID ini seperti apa? Banyak sekali. Pertama, dimulai dari membuat riset. Jadi investasi untuk riset COVID-19. COVID-19 juga sendiri kita nggak tahu nih, mungkin lebih tepatnya virus gitu ya, investasi untuk virus. Apakah dia itu risetnya itu untuk mengembangkan virusnya, atau kalau sih kan vaksinnya jelas berarti untuk mengembangkan vaksinnya. Berarti bagaimana investasi, kita sohibul mal itu mengeluarkan uang, kemudian uang itu digunakan untuk penelitian, riset, kemudian pengembangan, sampai menghasilkan satu produk dari vaksin COVID-19. Nah, dalam hal ini tentu saja ya kita merujuk kepada ulama-ulama terdahulu bahwasanya bahkan penggunaan untuk dana-dana Islamic filantropi itu banyak digunakan untuk riset. Salah satunya adalah bidang kedokteran. Sehingga kalau bicara tentang vaksin COVID-19 ini, kalau pertanyaannya bisa nggak? Sangat mungkin sekali. Ya, tentu saja kita nggak bicara tentang politik, tidak juga bicara tentang ini kalau momen disalahgunakan seperti apa, tidak. Tapi saya bicara tentang bahwasanya investasi untuk vaksin COVID-19 itu sangat mungkin. Vaksinnya, pengembangannya, bagaimana cara mengubah sampai ke produksinya, kemudian menjualnya. Nah, ini sangat mungkin sekali. Tetapi dalam konteks Indonesia, sepertinya ya mungkin kalau untuk tadi riset-risetnya memang harus. Bahkan beberapa pendapat itu mengatakan tadi dana-dana ziswak, waktu itu hasil dari wakaf itu sangat memungkinkan untuk menjadi modal atau untuk menjadi investasi dalam riset-riset kedokteran. Ya, ini justru tadi betul sekali, saya setuju sekali, sangat futuristik sekali jawabannya atau pertanyaannya. Jadi bukan hanya ngomongin ekonomi, ini bagian dari ekonomi juga. Bukan hanya ngomongin tentang sesuatu yang bank lagi, asuransi lagi, mungkin UMKM lagi, ya nggak apa-apa juga UMKM bagus ya tadi karena ini negara. Tapi ini juga menarik gitu, bahwa ternyata harus ada nih, ya harus ada. Tetapi tentu saja kalau kaitan dengan investasi ini ada skala prioritas. Kembali merujuk kepada aqwal, qaul dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa afdolul kasab atau seutama-utama bekerja, seutama-utama investasi, seutama-utama kita menghasilkan itu adalah dimulai dari pertanian. Kenapa pertanian? Kita masih makan nasi. Kita nggak makan nasi ya. Kita makan beras kayaknya ya. Makan nasi bukan makan beras ya. Kita masih makan beras, makan nasi. Sehingga pertanian itu nomor 1. Berarti ada yang paling utama. Investasi. Kemudian setelah itu baru perdagangan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa investasi ini kalau vaksin itu memang sekarang itu menjadi kebutuhan, sekarang bisa jadi lebih utama dan lebih penting nih. Ya setelah makan berarti bisa untuk dijadikan atau menjadikan investasi daripada dana-dana syariah itu pada vaksin COVID-19 ini. Karena memang tadi masuk juga nanti dalam perspektifnya maqasid syariah itu hifdun nafasnya itu sangat kuat sekali di sini. Ya, sangat kuat sekali. Tinggal siapa nih
Kalau ilmu pengetahuan, kalau umpamanya virologi itu, ilmu-ilmu virus itu ternyata dipegang oleh orang-orang yang kurang beriman, ya jadinya ya mungkin seperti ini. Artinya digunakan untuk yang tidak baik. Nah, kalau kaitan dengan Bill Gates saya tidak tahu persis karena katanya mau memasukkan vaksin ke tubuh kita, kemudian nanti semua data itu bisa diambil, itu juga bagian teknologi dan lagi-lagi ini mungkin we have to prepare our country and also our people untuk betul-betul bisa menjaganya nih. Jangan sampai lagi-lagi kita jadi korban dalam artian itu jadi korban dari sisi konsumerismenya, dari sisi korban mungkin dari big data yang sudah diambil semuanya, termasuk kemarin yang ramai tren face app itu kan ya, aplikasi wajah itu ya memang ya wajar lah. Siapa suruh download, siapa suruh pakai, ya otomatis dong datanya diambil semuanya. Ngelihat aturannya next aja, nggak mau ngelihat lagi. Akibatnya semua data kita juga sudah diambil semuanya. Kalau data sudah diambil, otomatis hampir semua hal terkait dengan kehidupan kita, pribadi kita, kaitan dengan negara kita itu sudah dimiliki oleh bangsa atau oleh negara lain dari sisi big datanya itu. Oke, itu dari saya. Mohon maaf, kita bisa diskusi lebih lanjut nih tentang, kayaknya menarik juga kalau investasi vaksin COVID-19 ini. Terima kasih Ibu Dr. Moderator. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Dokter. Ya, alhamdulillah tadi sudah terjawab banyak itu ya dari hal pertanyaan dari partisipan yang telah memaparkan pertanyaan. Baik, selanjutnya untuk menambahkan dan mempertegas lagi, kita mintakan kepada Bapak narasumber kedua, kepada Bapak Dr. Asyari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi ada komentar, tanggapan dari Bapak Haji Arfandi. Memang satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, kenyataan di lapangan itu adalah lembaga keuangan mikro ini memang mikro dari segala-galanya. Padahal kenyataannya lembaga keuangan umum syariah itu dana-dananya cukup banyak. Hanya saja dia tidak produktif, tidak idle. Idealnya kalau kita lihat tentu lembaga keuangan mikro ini sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dan agar kemudian dia juga bisa berperan dengan baik dalam rangka mengembangkan ekonomi di tingkat bawah. Dan secara organisasi, fungsi intermediasinya juga semakin jalan dan semakin baik. Saya melihat dari perspektif pribadi saja ini, tentu sangat subjektif. Saya melihat ada problem di sini. Pertama adalah dari segi problem politik bisnis. Jadi tentu lembaga-lembaga keuangan, bank umum syariah tentu dia punya kebijakan-kebijakan. Dia ada hal-hal yang sifat politis yang tidak bisa kita hindari. Tentu itu juga bisa kita pahami kenapa dia tidak mau mengucurkan dana ke tingkat bawah. Dari sisi yang kedua, saya melihat dari sisi ekonomi. Lembaga keuangan mikro ini memang penuh dan syarat resiko bisnis. Syarat resiko bisnis. Karena di dalamnya juga orang-orang mikro yang juga syarat dengan risiko bisnis. Nah, kalau dikucurkan tentu risiko bisnis juga bagi mereka. Nah, ini saya lihat dari sisi sana. Jadi sebenarnya dan sejatinya kalau bank umum syariah itu dengan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat bawah kan sama-sama benderanya syariah. Nah, idealnya tentu dia saling bekerja sama. Itu idealnya. Tapi hanya saja karena kepentingan-kepentingan dan kondisi yang dua tadi saya melihat ini tidak bisa terwujud dan tentu harapan kita agar kemudian dana terkucurkan lebih banyak ke lembaga keuangan mikro kemudian dia bisa berkembang itu tidak terwujud. Kalaupun ada tentu itu mungkin kemurahhatian saja ya, tapi saya melihat dari segi perspektif yang dua tadi. Nah, kemudian juga saya juga melihat secara umum ya, cara kita berbisnis itu perilakunya mesti dirubah. Begitu kita menjatuhkan pilihan berbisnis secara syariah, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis itu harus inline dengan syariah. Nah, kalau lembaga keuangan syariah, dia tentu objektifnya mesti dia tujuannya mesti dia robah. Kalau di lembaga keuangan syariah atau berbisnis secara syariah, not only tidak hanya untuk profit saja,
tapi juga adalah tujuannya lebih daripada itu yang kita sebut dengan maslahah. Jadi harus dia ceng objektifnya. Ini harus ditukar ini pola pandang. Kalau begitu kita berbisnis secara syariah, maka itu yang harus kita lakukan. Nah, saya yakin kalau pemegang kebijakan di lembaga-lembaga keuangan di tingkat atas itu berbisnis dengan objektifnya maslahah, ini bisa terwujud. Tapi kan lebih kepada profit menjadi orientasi atau objektifnya. Yang sejatinya mesti diceng ini, yaitu objektifnya maslahah. Nah, kemudian juga di sisi lembaga keuangan, saya melihat lembaga keuangan ini mesti juga harus meningkatkan terus profesionalitasnya. Lembaga keuangan syariah ini kan sekarang harus kita akui, yang mikro ya maksudnya, lembaga keuangan mikro ini harus kita akui bahwa manajemennya, tata kelolanya mesti harus diperbaiki. Kalau lembaga keuangan mikro ini tata kelolanya, manajemennya sudah cukup baik, tentu bisa menarik orang untuk bisa menitikan dananya. Nah, ini saya lihat. Jadi bisa dari sisi lembaga keuangan yang umum syariah tadi, dari dua perspektif. Kemudian dari sisi lembaga keuangan mesti juga kita akui bahwa tata kelolanya mesti diperbaharui. Satu hal yang tidak bisa kita nafikan sekarang ini, wabil khusus untuk khusus kita di Sumatera Barat saja, saya punya data, problem utama lembaga keuangan mikro itu sekarang adalah problem badan hukum. Jadi masih banyak lembaga-lembaga keuangan mikro syariah yang masih belum punya badan hukum. Nah, ini tentu berisiko karena kita memobilisasi dana masyarakat, sementara kita tidak punya badan hukum. Ini kan juga berisiko. Nah, jadi dari sisi lembaga keuangan ini mesti kita benahi. Jika kemudian dia sudah running well, saya meyakini investor itu bisa tertarik dia menitipkan dananya ke sana. Nah, kemudian juga saya mengajak kita semua juga, tentu lembaga keuangan mikro ini yang membesarkannya tentu kita juga. Jadi kita harus berpartisipasi untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro. Saya dari diskusi dari beberapa kawan-kawan pengelola BMT ini kasihan kita. Lembaga keuangan mikro dia itu seperti kata pepatah, seperti kerakap tumbuh di batu. Hidup segan, mati tak mau. Jadi ini yang harus kita harus kita pahami. Inilah lingkaran persoalan terkait dengan apa yang ditanggapi oleh Bapak Arfandi tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kurang menangkap dengan fokus dengan baik maksud pertanyaan tentang investasi syariah tijarah, posisinya bagaimana? Nah, jika kemudian yang dimaksud itu bagaimana kita berbisnis sekarang ini dalam posisi pandemik ini, itu kalau itu yang dimaksud, saya melihat banyak hal yang bisa kita kembangkan. Nah, salah satunya saja sudah 2,5 bulan kita terkurung di rumah ya, yang PSBB ini. Tentu semua orang punya problem untuk kemudian butuh waktu keluar untuk bersantai-santai ya, untuk leisure dan lain sebagainya. Nah, ini sektor wisata kita berharap tentu akan menggeliat lagi. Ini juga satu hal yang sangat prospektif menurut hemat saya. Tentu dalam kondisi masih belum dicabut pandemi global ini oleh PBB atau WHO ya, tentu protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Nah, apalagi bisnisnya, saya melihat bisnis seperti makanan-makanan itu juga menarik karena masih juga orang masih banyak daerah yang masih belum melonggarkan, yang masih stay home, kerja di rumah dan lain sebagainya, itu orang banyak makanan-makanan ringan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang dimaksud posisi bisnisnya bagaimana, saya melihat sektor-sektor itu sangat menjanjikan. Nah, saya kemarin berdiskusi di Forum Ekonomi Sumbar. Narasumber melihatkan data bahwa sektor usaha makanan dan apa yang kita sebutkan tadi relatif cukup bagus perkembangannya. Mungkin didorong oleh kondisi yang kita sebutkan tadi, orang banyak di rumah, tidak banyak mobilitas keluar, tentu makanan-makanan banyak yang dipesan, banyak yang makanan-makanan ringan banyak disantap dan lain sebagainya. Nah, terakhir saya tidak punya pengetahuan yang terkait dengan ini.
Hanya saja kalau yang dimaksud dengan investasi syariah kaitannya dengan COVID ini, saya melihat dari segi akadnya, berarti kan vaksin ini kalau dijadikan objek, berarti kan makun alaih dia. Kalau makun alaih tentu harus memenuhi syarat-syarat. Nah, kalau yang dimaksud apakah ini bisa dibisniskan, vaksin ini bagaimana statusnya? Nah, menurut hemat saya itu mesti menjadi pertimbangan selain apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, Bapak narasumber yang pertama. Jadi saya melihatnya mesti kita tentukan kalau ini adalah objek dari akad, karena kita akan berinvestasi dengan ini, tentu harus diketahui bagaimana status hukumnya. Nah, saya melihat tentu yang lebih yang kita tunggu nanti fatwa MUI terkait dengan ini bagaimana. Barangkali itu saja terkait dengan respon. Saya mengucapkan banyak terima kasih partisipan dalam diskusi ini, dan khusus narasumber kita yang pertama, Bapak Misno, terima kasih telah bisa kita berdiskusi pada forum ini, dan saya mohon izin meninggalkan live meeting ini lebih awal karena ada satu kegiatan yang mesti saya ikuti. Itu saja. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Moderator? Ya, kita cukupkan karena dibatasi waktu Pak Fajri. Kita barangkali cukupkan demikian. Baik, terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak narasumber yang telah menyampaikan atau membahas secara tajam, ya, secara detail bagaimana problematika keuangan syariah di saat pandemi ini, kemudian juga bagaimana solusinya. Barangkali kepada Bapak Dr. Asyari, kalau memang beliau punya tugas lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu Bapak bermanfaat bagi kita semua peserta webinar FEBI pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tutup ya kasih tepuk tangan. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak kedua, Bapak narasumber kita yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita terkait Mana ya, Bu? Maaf. Mau aktifkan lagi suaranya, Bu? Oke. Ya udah. Pak Fajri. Oke, Pak Fajri. Barangkali kita menyapa para peserta semua webinar kita pada hari ini. Barangkali dari apa yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan, ya. Kita simpulkan yang pertama bahwa kita selaku umat Islam, kalangan akademik tentu khususnya, menyadari bahwa memang terjadi impak atau pengaruh atau dampak pandemi COVID-19 ini terhadap keuangan syariah terutama baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara intern maupun secara ekstern di lembaga keuangan syariah. Kemudian yang berikutnya ada beberapa solusi yang optimis yang diberikan oleh Bapak narasumber tadi hasil diskusi kita. Yang pertama, bagaimana kita selaku umat Islam memperkuat bisnis syariah, artinya bisa berperilaku secara sesuai dengan syariah, ya, sesuai dengan tujuannya, tidak hanya profit keuntungan, tetapi juga ada maslahahnya, ya, ada maslahah yang kita dapatkan atau keberkahannya gitu. Kemudian, nah ini memperkuat bisnis syariah artinya kita tidak hanya berdiam diri saja, tetapi bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya bagaimana bisnis syariah tetap eksis gitu. Kemudian berikutnya solusi bagaimana bisa membuat planning secara cerdas dengan matang, seperti berusaha berikhtiar sebanyak mungkin, ya,
Kemudian di antara ikhtiarnya itu bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat ya tentang bagaimana memahamkan tentang pentingnya bisnis syariah ini ya kita bumikan atau kita galakkan bagaimana bisa keluar dari dampak pandemi COVID-19 ini. Kemudian berikutnya ya tadi dikatakan bagaimana kita bisa mencintai produk dalam negeri ya karena itu dampak secara langsung ada import. Nah, tentu kita lebih untuk minimalisirnya kita lebih baik mencintai produk dalam negeri. Nah, ini minimalisir dampak langsung dari import negara asing. Kemudian memperkuat sebagaimana istilah Bapak Dr. Asyari tadi mengkapitalisasikan ya dana sosial. Artinya lembaga keuangan syariah itu harus berkontribusi kuat ya terhadap ekonomi ini ya. Sosial itu seperti bagaimana penguatan zakat ya, wakaf, kemudian sedekah itu harus dilakukan. Kemudian juga tadi solusinya lagi, kemudian bagaimana lembaga keuangan syariah umum syariah ini ya dapat mengucurkan atau memperkuat UMKM ya yang ada. Juga BPRS Koperasi Syariah. Nah, ini diperkuat oleh lembaga keuangan syariah. Begitu selanjutnya ada kendala juga bagi kita seperti politik bisnis tidak kalah penting di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, bagaimana lambat dari segi kemajuan dari keekonomi syariah ini ada juga politik dipengaruhi oleh politik bisnisnya. Kemudian ada dalam hal mikro syariah ini ada kita temukan resiko-resiko ya bisnis yang kita hadapi. Kemudian juga harapan sebagaimana disampaikan oleh Bapak narasumber bagaimana UMKM ya kan atau lembaga mikro syariah ini meningkatkan SDM-nya agar profesionalitasnya nampak ya atau lebih maju lagi daripada sebelumnya sehingga lembaga keuangan syariah secara makro dapat memberikan kepercayaan yang kuat kepada lembaga keuangan mikro sehingga itu juga berdampak kepada perekonomian masyarakat bawah. Barangkali itu beberapa problematika keuangan syariah dan solusinya yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber dan juga hasil diskusi kita tadi. Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus kepada Bapak narasumber, kedua narasumber, Bapak Dr. Abdurrahman Misnu, MEI, dan juga kepada Bapak Dr. Asyari, MSI. Alhamdulillah, beliau telah memberikan pencerahan kepada kita bersama. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau sukses selalu, ya, dapat berbagi walaupun di lain waktu, ya Pak ya, di lain kesempatan. Bapak Abdurrahman masih aktifkah? Tidak aktif lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, sukses selalu. Terima kasih atas partisipasi kita bersama. Baik, pas jam 12 ya. Selaku moderator, mohon maaf kalau seandainya ada kekhilafan yang tidak disengaja. Dan baik, kita akhiri webinar ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ibu Moderator, Ibu Rusaida, dan saya Muhammad Fajri atas tim webinar FEBI IAIN Bukit Tinggi menyampaikan terima kasih juga, dan segala informasi tentang e-sertifikat tolong dihubungi narahubung yang telah ada di poster yang telah kami sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misno. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu bisa meninggalkan
Lanjut komunikasi. Ya. Ya, Pak Misnu. Oke, terima kasih Bu Rusaida. Sama-sama Pak Dokter. Sukses selalu Pak. Diskusi lagi metode penelitian ya. Oke, siap Pak. Tunggu di waktu. Pak Dekan itu dicatat. Oke. Terima Nanti kasih semuanya. Dulu Ya, di terima kasih Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. 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 Terima Nah, kasih. sampai ketemu lagi Pak Misnu di Sip. lain kesempatan. Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita end saja Zoom ini. Terima kasih. Ya. Ya.